Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Dewi Ahmad bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Kali ini tim redaksi sudah mempersiapkan berita yang menarik, salah satunya tentang pemilu legislatif 2014. Dan pemirsa, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, KPU Kabupaten Pati Sabtu pagi menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS di wilayah Kecamatan Pucak Wangi dan Jaken. Setelah pada pemungutan suara 9 April lalu, surat suara untuk tingkat DPRD Kabupaten tertukar dengan daerah pemilihan lain. Kendati dilaksanakan pada hari kerja, antusiasme masyarakat untuk mengikuti cukup tinggi dengan tingkat partisipasi mencapai hampir 70%. Alah, bocor mana? Setelah melalui rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu, Panwas dan personil keamanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Sabtu pagi menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS, yakni di TPS 4 Desa Sitimulyo, Kecamatan Pucak Wangi, dan TPS 1 Kebon Turi, Kecamatan Jaken, Pati. Di 2 TPS tersebut pada pemungutan suara 9 April lalu, petugas PPS menemukan 6 lembar surat suara yang tertukar dengan daerah pemilihan lain. Komisioner KPU Pati Divisi Pemungutan dan Penghitungan Pemilu Supriyanto menuturkan, meski dilakukan pada hari kerja, namun antusias dan partisipasi warga terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 70% lebih. Sampai hari ini pantauan kita pukul 12 itu sudah tercatat 251 di TPS 4 Sitimulyo yang sudah memberikan suaranya di pemungutan suara kami. Di TPS 4 Sitimulyo pada pemilu 9 April lalu partisipasi pemilih mencapai 255 dari 346 DPT. Sementara dalam pemilihan suara ulang mencapai 255. Tidak ada kendala, baik-baik saja. Sedangkan yang hadir juga sesuai kemarin yang pemilihan aman. Jadi kemarin masalah kendalanya dari terselipnya kartu dapil 1. Di TPS 1 Kebon Turi dengan jumlah DPT mencapai 428, pada 9 April partisipasi pemilih mencapai 337. Sementara pada pemilihan suara ulang mencapai 317 pemilih. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pasca digelarnya pencoblosan untuk memilih calon legislatif, KPU Kabupaten Pati terus memaksimalkan tim scanner dalam menggunakan aplikasi sistem penghitungan suara yang diperoleh parpol dalam pemilu legislatif tahun 2014. Ini dilakukan berdasarkan perintah langsung dari KPU Pusat guna menyampaikan hasil penghitungan suara di TPS. Guna memudahkan akses hasil penghitungan suara parpol kepada masyarakat, KPU Pati menggunakan aplikasi sistem penghitungan suara yang diperoleh parpol dalam pemilu legislatif tahun 2014. Ini dilakukan berdasarkan perintah langsung dari KPU Pusat dalam menyampaikan hasil penghitungan suara di TPS. Komisioner KPU Pati, Supriyanto mengatakan digunakannya sistem aplikasi scanner dalam penghitungan hasil perolehan suara di tiap TPS bertujuan untuk mendapatkan akurasi data murni dari hasil rekapitulasi dan penghitungan suara. Selain itu, sistem aplikasi scanner juga berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan dokumen yang menjadi acuan laporan dalam penghitungan surat suara di semua TPS. Jika pada pemilu 2009 lalu KPU masih menggunakan sistem tabulasi data atas instruksi langsung dari KPU Pusat, pemilu legislatif tahun ini menggunakan aplikasi scanner sistem. Melalui form C1 yang terdapat di semua TPS yang kemudian akan dimasukkan dalam mesin scan akan muncul data valid dari semua TPS. Selain lebih cepat dan mudah dalam menghemat waktu, validasi data penghitungan suara juga bisa dipastikan lebih tepat serta akurat. Jadi yang ditempuh oleh KPU Pusat saat ini adalah KPU Pusat untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu akan melalui data yang murni dari TPS. C1 TPS itu akan dilakukan scanning kemudian dipublikasi sehingga nanti bisa diakses oleh
seluruh masyarakat. Jadi, Lebih lanjut, Supriyanto menuturkan terkait waktu pengerjaan penghitungan suara dengan menggunakan aplikasi scanner system akan sudah dilakukan sejak tanggal 10 hingga 17 April mendatang. Selain bisa langsung mempublikasikan hasil penghitungan suara dari tiap TPS, bukti scan dokumen C1 tersebut bisa kembali dicocokkan jumlahnya dengan hasil penghitungan yang dilakukan di masing-masing TPS. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Jangan beranjak kemana-mana dulu karena kami akan hadir sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan inilah berita selanjutnya. Pemirsa, Bupati Pati Haryanto Sabtu pagi melakukan pencanangan gerakan peningkatan produksi beras nasional tingkat Kabupaten Pati di Aula Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan setempat. Bertempat di Aula Kantor Dinas Pertanian, Petanaman Pangan, dan Peternakan Kabupaten Pati, Sabtu pagi Bupati Pati Haryanto mencanangkan gerakan peningkatan produksi beras nasional tingkat Kabupaten Pati. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan Kabupaten Pati, Dr. Hewan Silvinus Pelo Sibabuka mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk mencapai swasembada beras tahun 2014 sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian, baik pangan, palawija, hortikultura, dan peternakan yang tentunya berdampak meningkatkan pendapatan petani dan memperkecil biaya produksi. Ditambahkan Silvinus, rata-rata 5 tahun terakhir, produksi padi di wilayah Kabupaten Pati mencapai 548.110 gabah kering panen, sementara di tahun 2014 direncanakan akan ditingkatkan mencapai 575.826 gabah kering panen. Hanya saja kejadian bencana alam banjir di awal tahun 2014 menjadi catatan sendiri bagi pihaknya. Dengan pencanangan gerakan peningkatan produksi beras nasional tingkat Kabupaten Pati, Bupati Pati Haryanto berharap mampu memotivasi petani dan seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan pertanian, sehingga seluruh elemen yang bergerak di bidang pertanian dapat memanfaatkan semua potensi lahan yang ada untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian, khususnya produksi padi. Endis Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan masih seringkali kita temui. Salah satunya seperti yang terlihat di Desa Blingi Jati dan Kebowan, Kecamatan Winong. Di dua wilayah tersebut, pemirsa dengan mudah dapat melihat tumpukan sampah organik dan anorganik yang dibuang sembarangan. Sampah memang menjadi masalah besar yang seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dengan cara membuang sampah sembarangan seringkali menjadi penyebab terjadinya banjir, seperti yang terlihat di Desa Blingi Jati dan Kebowan, Kecamatan Winong Kidul Pati. Di dua wilayah tersebut, pemirsa dengan mudah dapat melihat tumpukan sampah organik dan anorganik yang dibuang sembarangan. Ngaspan, salah satu warga Desa Blingi Jati, mengatakan buang sampah di sembarangan selain menimbulkan bau yang menyengat, juga merusak lahan, juga dapat menyebabkan ancaman banjir. Banyaknya sampah yang menumpuk tersebut dilakukan oleh masyarakat yang sengaja lewat, kemudian membuang sampah di area pinggir jalan tersebut. Sampah ngaten niku pripun Mbah? Saya napa mboten, Mbah? Ya elek mriku. Muga ya wong sampah dibuahi nang dalan ngono. Nggih. Ya kena iki. Sapa-sapa sing wah aku ya ora denger wong. Siji wong ora denger Mas. Nggih. Di samping bau yang menyengat serta dapat merusak lahan, keberadaan sampah yang demikian sangat mengganggu pemandangan. Diharapkan kesadaran masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya dapat dilakukan dengan baik, sehingga tidak mengganggu pemandangan dan kerusakan lahan. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa pernah menikmati stik? Jika biasanya bahan baku stik dibuat dari daging sapi atau ayam, bagaimana jadinya jika bahan baku stik dengan ikan bandeng? Nah, untuk menikmati stik bandeng ini, pemirsa bisa menemukannya di salah satu rumah makan di Jalan R.A. Kartini, Kota Pati.
Pemirsa tentunya pernah mencicipi nikmatnya stik, tapi biasanya stik terbuat dari daging sapi atau ayam. Nah, ada pemirsa pernah mencoba menikmati stik dari ikan bandeng? Tentu menimbulkan sensasi rasa yang berbeda dari stik biasanya. Ikan yang memiliki banyak duri lembut ini ternyata juga bisa diolah menjadi stik yang lezat dengan rasa yang khas. Cara membuat stik bandeng ini tidak sulit. Ikan bandeng yang sudah dibersihkan, dibelah, kemudian direndam dalam racikan bumbu yang terdiri dari cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit. Setelah bumbu meresap, bandeng digoreng hingga setengah matang. Kemudian oleskan saus dan dipanggang di atas bara api sekitar 3 menit. Agar suhu panasnya terjaga, setelah matang, bandeng diletakkan di atas hot plate. Rumah makan di Jalan R.A. Kartini ini memang sengaja menyajikan stik bandeng sebagai menu utamanya. Awalnya karena melimpahnya stok bandeng di Juwana, dan selama ini bandeng hanya dimasak secara konvensional, yaitu digoreng atau dibakar. Dengan adanya bandeng ala stik, konsumen pun mulai berdatangan. Saya ingin sesuatu yang lain, yang beda, yang belum pernah ada di Pati. Awalnya kita kan memang udah jualan stik mas, daging sama ayam. Terus saya berubah pikiran, ingin sesuatu. Kebetulan Pati dekat Juwana, terkenal dengan bandengnya. Makanya saya ambil ide stik bandeng. Salah seorang pengunjung dari Pati, Kristanti, mengaku penasaran dengan menu stik yang unik ini. Jika biasanya dia mengetahui stik yang biasanya berbahan daging, namun stik yang satu ini berbahan dari ikan bandeng. Tekstur daging bandeng yang lembut membuat menu spesial ini menjadi enak. Bu, gimana Bu rasanya stik bandeng ini Bu? Enak banget, unik ya, karena kan jarang banget yang bandeng di sini, banyak kan bandeng bakar, bandeng crispy. Kalau yang stik bandeng kan agak jarang dan baru di sini saya nemuin stik bandeng serta enak ini. Jika stik biasanya hanya dinikmati kalangan menengah ke atas, namun dengan menu stik berbahan ikan bandeng ini, pemirsa tak perlu merogoh kocek yang dalam. Hanya dengan Rp10.000, pemirsa bisa menikmati seporsi menu stik bandeng. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Demi membina salah satu putra terbaik bangsa, Dahlan Iskan merelakan gaji menterinya. Saksikan penuturan selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Berita 5, Simpang 5 TV.